Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana cara input stok barang. Input stok barang itu sama halnya dengan stok barang. Input stok barang. Jadi caranya seperti ini. Kita akan buat tabelnya dulu. Di sini kita ada tabel belum ada, jadi kita akan bikin tabel baru, input stok barang. Nah, di sini ada ID yang kita jadikan auto increment. Lalu kita ada ID barang. Juga integer ya, lalu jumlah barang ini kita kasih integer deh, boleh integer, lalu tanggal inputnya ini kita kasih date time, seperti itu saja. Lalu kita jadikan ID ini sebagai primary, lalu kita simpan. Ini defaultnya dihapus. Oke, diganti. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita akan buat modelnya. Tadi kita punya tabel tabel input stok barang. Terus di modelnya ini tabel log barang masuk ya harusnya tadi, tapi kita ikut aja dari yang sudah ada di database. Jadi ini tabel input stok barang, kita copy, kita ganti ke detailnya. Lalu setelah itu kita akan hapus, disediakan kalau misalkan ini hapus log barang masuk. Oke, nanti kita pikirkan logiknya bagaimana ya. Nah, sekarang kita akan tampilkan dulu log barang masuknya dulu. Kita buat view-nya dulu. Di sini kita klik kanan di backend, lalu kemudian new file. Ini laman input stok .php. Oke, setelah itu kita buat kita copy dari laman data barang ke laman input stok. Nah, di sini apa yang akan diisikan? Kita akan coba isikan di sini. Ini barang, nama barangnya, terus jumlahnya. Jumlah udah gitu aja. Berat, harga, kan ini sudah ada di master ya, jadi nggak perlu kita hapus. Kita hapus semua. Oke. Lalu yang kedua, karena nama barang ini berasal dari tabel master barang, maka di backend ini jangan lupa kita buat satu functionnya input stok barang. Jadi buat seperti ini. Kita copy di sini, lalu taruh ke bawah dan enter. Di sini kita buat fungsi input stok barang. Terus gini view-nya kita masukkan tadi view yang sudah kita buat, laman input stok. Nah,
data barang, model backend, list stok barang. Ini kita coba lihat backend yang tadi sudah kita buat. Ini kita berasal dari log barang masuk ya. Jadi di sini kita ubah fungsi yang dipanggil dari model backend menjadi log barang masuk. Ini laman ke input stok. Ini ada satuan. Lalu ini kita ganti ke model backend yang dimana fungsi dari model backend itu memanggil barang ya, list data barang, list underscore data barang. Berarti di sini list data underscore barang. Oke, setelah itu kita lihat laman input stoknya. Ini kita rubah. Jadi nama barang itu bukan lagi nama barang, melainkan select, lalu kontrol, lalu ini name-nya ID barang. Nah, lalu apa isi dari select ini? Ini adalah isinya bukan echo, forage dollar barang bisa maka di sini kita kasih berikan option value ID, lalu di sini kita kopikan nama barang, lalu di sini jumlah. Kita ganti ini tipe tagnya jadi integer, jadi number ya, number seperti itu. Lalu backward ini di function ini kan backendnya jadi input stok barang. Oke. Seperti ini. Nah, disimpan. Nah, lalu ketika input ini dilakukan, ini sebenarnya kita tambahkan satu fungsi jika post submit ini else. Lalu di sini kita taruh sini seperti ini. Oke, nah ini ditaruh laman input stock. Ini ditutup dulu laman input stoknya, dari ini ID barang seperti itu. ID barang benar, color this
input post, terus kemudian jumlah juga sama, kita masuk ke jumlah, lalu kemudian di database itu disimpan apalagi tanggal input ya, tanggal input. Oke, this input post, oh sorry, tanggal input itu langsung bentuknya EMDHS. Nah, oke, seperti itu. Lalu yang kedua ini cara kita simpan, sorry, ini harusnya kita wrap dalam suatu array ya, seperti ini. Ini kita copy dulu, oke, seperti ini. Lalu log barang masuk, simpan barang masuk. Simpan barang masuknya belum ya, function simpan barang masuk $data. Coba sini db insert tbl input stok barang untuk memastikan. Kita lihat lagi, oke, sudah benar. Lalu di sini kita tulis data seperti ini, simpan. Sementara di sini kita akan panggil this db in sys model backend simpan barang masuk. Oke, klik copy, $data, simpan. Nah, ini sudah masuk ke dalam tabel inflog-nya, tapi kan ia belum ngupdate datanya ya. Jadi kalau misalkan kita mau update datanya, berarti kita ID barang sama dengan kita copy dari sini seperti itu. Lalu kita coba cek lagi fungsi backend untuk detail barang ya. Ini, nah, kita panggil di sini detail barang $isi barang, ini sama dengan $this model backend. Lalu di sini ada detail barang, kita copy di sini seperti ini. Kita panggil parameternya ID barang, lalu kita rowkan karena kita mau rinci datanya. Nah, setelah itu kita juga perlu define jumlah barangnya ya. Jumlah barangnya itu diambil dari sini seperti itu. Lalu kita copy di sini, kita simpan, dan kita untuk apa? Ini adalah untuk updating data barang, data stok barang. Coba kita lihat di sini. Ada, kalau nggak ada, ini kita harus buat sendiri ya. Jadi gini, ini update kita buat satu fungsi lagi di dalam sini. Jadi ini ada public function
update tambah stok dolar ID dolar, nama barangnya apa, nama barang, terus jumlahnya berapa, jumlah. Oke, setelah itu kita buat fungsinya seperti ini, $this db per nama barang ini dolar nama barang, lalu $this. Oh, nggak bisa karena kita nggak lakukan nggak lakukan update langsung satu baris saja lah. This db query update tbl stock set where nama barang sama dengan dolar nama barang. Oke, udah. Oke, ini fungsi di modelnya seperti itu untuk updating tambah data stok. Nah, di sini $this model backend update tambah stok update tambah stok ini isi barang, nama barang, lalu ini $jumlah seperti ini. Coba kita lihat dulu backendnya, nama barang seperti itu, lalu kita save. Nah, sekarang kita pastikan laman input stoknya ini sudah. Ini input stok. Oke, input stok barang. Di sini input stok barang sudah. Oke, laman penambahan stok untuk barang. Oke. Setelah itu di refresh. Nah, ini stoknya ini ya. Nah, kita tambahin jadi 10 misalkan. Oke, coba simpan. Oh iya, ini di refresh kemana ya? Back coba dulu. Nah, ini seperti ini. Terus kita lihat coba stoknya apa nambah. Oh, dia nambah, stoknya berhasil nambah. Lalu di input stoknya dia masih error ya. Nah, error ini kita akan coba benerin. Oh iya, ini harusnya bukan nama barang, tapi di sini barang backend list data barang, bukan log barang masuk. Sorry, log barang masuk mana? Log barang masuk tuh kita lihat contoh query-nya. Nah, ini tbl input stock barang .id tbl ID ini kasih bintang ya. Terus gini di sini input tbl
PBL master barang dot nama barang. Oke, seperti itu. From, lalu kita left join kan, join PBL master barang on PBL master barang dot ID sama dengan input stok barang dot ID barang. Oke, seperti itu. Kita coba cek. Oh ya, ini belum dirubah ya di bawahnya. Ini cukup nama barang, stok ditambahkan kan, lalu kondisi nggak perlu, ini dihapus saja, ini jumlah ini hapus, ini biarkan dulu, nanti kita perbarui. Nah, kita coba cek lagi di sini. Nah, nice. Nah, ini adalah contoh ketika kita mau inputin tambah stok barang. Jadi kita punya barang, jadi Tom bilang kita punya barang, kita punya stok barang, dan kita punya logbook daripada penambahan ataupun nanti di pengurangan stok barangnya. Oke, itu dulu kali ini. Oh, ini ada yang keliru dikit ya. Nah, udah di refresh, udah benar. Oke.